warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam wa ja'ala lailahu qiyaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-salati wa qira'atil Qur'an. Wa fi riwayatin nawwiru manazilakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Al-hadis atau kama qala. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus Imam Musalla Al-Azkar, dan juga yang kami hormati pengurus DKM Musalla Al-Azkar Kampung Banjar Air Raja. Segenap pengurus-pengurusnya, Bapak RT, Bapak RW, segenap hadirin, tuan-tuan, puan-puan, cincin dan pakcik, serta kalau ada para raja-raja. Dalam kesempatan di malam yang penuh bahagia ini, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semarakkan dan tak merasa bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yakni melaksanakan sholat isya yang tadi diteruskan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat isya yang kita laksanakan dan juga sholat tarawih yang kita tunaikan tadi akan menjadi sebab bahwasanya kita ini ingin menjadi orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya akhirat. Amin. Sallallahu wasallamu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam dekadensi moral, dari alam-alam kejayaan menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah naungan bendera kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin bapak-bapak, tuan-tuan, perempuan yang berbahagia, pada malam sekarang ini, yakni pada tanggal 18 ya, malam Jumat
Ini tujuannya adalah untuk memperingati malam nuzulul Quran, yakni malam turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kalau kita menceritakan tentang masalah nuzulul Quran, maka di sana kita akan menceritakan tentang peristiwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad dari Lauh Mahfuz sana, yakni ada dua fase. Ada dua fase. Fase yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz berbentuk Al-Quran satu yang telah tersusun, diturunkan kepada ila sama'id dunya, disimpan di langit dunia di atas. Ini adalah fase yang pertama. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT satu kaligus dari Lauh Mahfuz, diturunkan ke sama'id dunya satu kaligus. Ini juga terjadi pada malam Ramadan. Fase yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari langit, diturunkan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana turunnya Al-Quran dari langit kepada Rasulullah ini diturunkan, kalau kata-kata sekarang ini adalah secara acak, yakni tidak tersusun seperti Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada sama'id dunya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah masih meninjau kepada sejarah, meninjau kepada peristiwa-peristiwa, dan meninjau kepada kebutuhan pada waktu itu. Sehingga Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ayat yang surat yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa, Bu? Bacalah. Insyaallah di sini, Bu, ya. Kalau katanya ketuanya orang tua kami, bapak bibi ini, orang tua kami di sebelumnya ini orangnya awet muda, ya, rambutnya ada kawatnya. Usianya sudah 50 lebih, 62 ya. Tapi kelihatannya seperti ya remaja ting-ting, ya. Iqra, kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran. Alhamdulillah, masyarakat di sini katanya tadi ini selalu gemar semua membaca Al-Quran, Pak, ya. Alhamdulillah, terutama ibu-ibunya, ya, Bu, senang baca Al-Quran, Bu. Alhamdulillah, apalagi di bulan puasa, Bu, ya. Katanya Pak Mimi, Pak Ustaz, kalau di kampung kami kalau sudah ta'adhu maghrib, ini dari rajinnya ibu-ibu, kalau maghrib, habis maghrib bisa-bisa habis 2 juz 3 dan juznya apa, ya? Bu? Ya, Bu? 2 juz, ya? Alhamdulillah. Juz yang pertama apa, Bu? Juz dulu, ya.
Lah kita kalau menceritakan turunnya Al-Quran ini banyak sejarah-sejarah. Kalau seandainya nanti diceritakan sampai 12 jam, tak akan habis tuh. Tapi secara singkatnya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit ke dunia, yakni ke langit dunia ini adalah langit yang kita lihat ini, yang mana langit ini ada 7 lapis. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Ini terjadi juga pada bulan Ramadan. Dan itu terjadi pada waktu malam Lailatul Qadar. Sehingga di sana tidak dijelaskan pada tanggal 1-kah, tanggal 2-kah, 20-kah, 21-kah, ataupun 27-kah. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa gunanya Allah untuk memuliakan kepada malam-malam Ramadan? Sesuai dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lagi dari langit yang pertama kepada Rasulullah, menurut kebutuhan, menurut sejarah dan sebagainya. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, yakni pada tanggal 17 bulan Ramadan. Ini adalah kesepakatan ulama sepakat, banyak yang sepakat bahwasanya Rasulullah SAW ketika menerima ayat yang pertama daripada Al-Quran, yakni di Gua Hira, yakni surat Iqra, pada malam 17 bulan Ramadan, yakni tadi malam. Sekarang 18, berarti sekarang adalah memperingati. Kalau sebelum 17 dilaksanakan 15 jam semuanya, ini namanya menyambut malam Lailatul Qadar. Kalau memperingati kapan saja. Memperingati Maulid Nabi tidak tentu pada tanggal 12. Tanggal 13 bisa, 14, 15. Yang penting kata-kata memperingati. Kalau menyambut sebelumnya ini. Dan Al-Quran itu bisa juga dikatakan kitab yang suci. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab yang suci? Bukan cuma karena Al-Quran menyentuhnya diharuskan untuk berlebih lagi berwudu, tidak. Al-Quran dikatakan kitab suci karena Al-Quran itu mulai dari pada zaman Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah tidak akan berubah. Al-Quran sejak dulu, ya isinya yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari zaman sahabat tak akan berubah isinya. Karena itu Al-Quran dikatakan kitab yang suci. Karena apa? Karena isinya tidak akan berubah. Dan ini menunjukkan Al-Quran murni daripada kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan-buatan hamba Allah, bukan karangan daripada Nabi Muhammad, bukan ucapan-ucapan Nabi Muhammad, bukan. Tetapi Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah, firman Allah. Andai kata kita membacanya satu juz, seayat, sepotong, seayat, sesurat, ataupun cuma satu huruf daripada Al-Quran, ini dikatakan ibadah. Membaca satu surat saja
Seandainya mereka ingin merubah satu ayat, satu surat daripada Al-Quran pun, di sana oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu dijaga sesuai dengan firman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, sesungguhnya kami, katanya Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran, dan saya yang akan menjaga kemurnian, keaslian daripada Al-Quran itu sendiri. Siapa saja yang ingin berusaha untuk merubah Al-Quran, bahkan menambah satu huruf saja daripada Al-Quran, maka tidak lama akan diketahui, salah cetak semuanya akan diketahui. Karena apa? Karena banyaknya, saking banyaknya para penghafal Al-Quran. Lain dengan kitab-kitab yang lain. Injil semuanya, Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, tetapi setelah Nabi Isa wafat, Injil itu dirubah sesuai dengan lanjutan terus kepada Nabi Isa, sehingga ada yang namanya Injil Barnabas, lain lagi, ada lagi setelah pasal yang lain, lagi sehingga berubah. Tetapi kalau Al-Quran ini sampai ila yaumil kiamah tidak akan berubah. Ya Bu, alhamdulillah Bu, yang di luar Bu, ini adalah Al-Quran. Sehingga katanya Allah sampai ditantang ini, siapa saja yang bisa merubah Al-Quran, dan siapa saja yang bisa menandingi Al-Quran, silakan untuk bergabung untuk menandingi Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, keindahan Al-Quran, dan kemujizatan Al-Quran. Sehingga katanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, "Ikuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Tak bisa. Walaupun orang sedunia ini berkumpul seumpamanya ingin membandingi kepada Al-Quran, tidak akan mungkin. Karena apa? Karena katanya Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Kamu tidak akan mungkin untuk bisa mengarang yang sebanding dengan Al-Quran. Wa lan taf'alu, dan kamu tidak akan mungkin. Diulangi 2 kali. Fattaqullah fattaqun narul lati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Adalah Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi mukjizat. Juga banyak lagi ya, Al-Quran secara singkat saja. Nah, sekarang apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, apa tujuannya? Apakah cuma sebagai pajangan di atas lemari, ataupun cuma sebagai pajangan di atas bopet dan sebagainya? Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah menurunkan Al-Quran ini ada misi, ada tujuan yang harus kita amalkan, yang harus kita teliti. Syahrul Ramadan alladzi, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan hidayah.
Insyaallah kalau kita selalu membaca Al-Quran, maka oleh Allah SWT akan diberikan petunjuk, akan diberikan jalan kebaikan, akan tampak wajah-wajah orang yang selalu membaca Al-Quran, sinar cahaya keimanan. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga di sana di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang masalah hidayah, ada penjelasan masalah petunjuk, wal furqan, dan juga ada furqan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kami ingin menanyakan teman-teman, kitab yang diturunkan Allah dari langit ada berapa Bu? Ada berapa Bu? Allah menurunkan kitab dari langit ke dunia ada berapa Pak? Pak? Ini yang sebelah kanan yang berapa? Ada berapa Pak? Ini terserah begini ya. Bu, ada berapa Bu? Kitab yang diturunkan Allah dari langit ke dunia Bu, ada berapa Bu? Ada? Alhamdulillah. Jawaban salah. Bu, Pak, jawaban salah. Allah menurunkan kitab dari langit ke dunia bukan cuma 4 Pak, tetapi 100 lebih Pak. Ya, Allah menurunkan kitab dari langit ke dunia ini 100 lebih banyaknya, bukan 4 Bu ya. Yang 4 itu adalah kitab yang wajib kita imani. Ya, jangan salah Pak. Berapa banyaknya malaikat Bu? Banyak malaikat berapa Bu? Malaikat banyak Pak. Ya, malaikat Pak. Cuma yang wajib kita ketahui ada itu jawabannya. Ya. Jadi kalau ditanyakan berapa banyaknya kitab yang diturunkan Allah dari langit ke bumi, banyak. Katanya ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan 117 Pak. Ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah ada 117. Nabi Musa punya kitab, Nabi Ibrahim punya kitab. Sufi Ibrahim wa Musa. Lembaran kitabnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya kitab. Ya, kan ini yang tidak disebut ya. Yang disebut Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur, dan Daud kembali tadi. Ibrahim tidak disebut ini ya. Ibrahim tidak disebut. Padahal di dalam surat Sabi Isma dijelaskan Sufi Ibrahim wa Musa. Ya. Nabi Musa saja Pak, bukan cuma mempunyai kitab Taurat, tetapi Nabi Musa ini mempunyai kitab yang lain yang diberikan oleh Allah SWT. Tetapi kitab yang itu tidak wajib kita imani. Ya Bu. Alhamdulillah. Ya, ada ilmu baru ya. Alhamdulillah. Dan lagi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya yakni diturunkannya Al-Qur'an. Katanya Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan di dalam surat Al-Isra. Kalau tidak salah ayat 52
bisa dijuruskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan aku turunkan ma huwa, yakni apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ma huwa shifaa'un, yang mana ayat demi ayat, surat demi surat yang tercantum di dalam Al-Qur'an, shifaa'un, merupakan obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat menyejuk kepada orang-orang yang beriman. Maka demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita kembali untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu di samping bisa menjadikan petunjuk, bisa dijadikan obat. Sakit apa saja pun, sakit hati, hasud, ria, dengki, dan lain sebagainya, ini adalah kita memperbanyak Al-Quran. Insya Allah penyakit-penyakit itu akan bersih dan terobati. Makanya Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati-hati manusia ini ada penyakit itu. Dalam jiwa-jiwa kita ini ada namanya penyakit, yang mana penyakit itu tidak bisa kita obati kecuali dengan membaca Al-Quran. Umpamanya di sini ada jejaka, umpamanya ada Buddha yang cinta kepada seorang wanita, rindunya sangat, ya, cintanya tergolak semuanya, ya, biar tak sakit hati, ambillah Al-Quran untuk mengobatinya. Ini adalah tujuannya diturunkannya Al-Quran. Dan lagi katanya Rasulullah SAW, singkat-singkat saja, yakni katanya Rasulullah, nawwiru buyutakum bis-shalati wa qiraatil Quran. Dalam suatu riwayat yang lain dijelaskan, nawwiru manazilakum bis-shalati wa tilawatil Quran. Terangilah, sinarilah rumah-rumah Anda semua, rumah-rumah kita sekalian semua, bis-shalati, dengan melaksanakan sholat, wa tilawatil Quran, dan juga dengan membaca Al-Quran. Di samping bisa dijadikan sebagai obat rahmat, Al-Quran itu bisa menerangi kepada rumah. Ya Bu, kalau kita rumahnya tidak selalu dibaca Al-Quran sepi, bacaan Yasin sepi, surat Ikhlasnya sepi, maka insya Allah yang rumah itu akan selalu gelap gulita, tak ada sinarnya. Maka demikian sempat-sempatkanlah, jangan cuma membaca di surah saja, jangan cuma membaca Al-Quran di musola saja, di masjid saja, tetapi Al-Quran ini sempatkanlah untuk dibaca di rumah kita masing-masing, untuk menyinari agar setan iblis lari daripada rumah kita. Ya Bu, terutama sekarang ini di bulan Ramadan, ya, walaupun kita tidak bisa hafal satu Quran semuanya, baca surat-surat yang kita hafal. Karena apa? Karena Al-Quran itu sendiri bisa dijadikan wirid. Wirid bagaimana? Sudah baca surat-surat yang hafal sudah dijadikan wirid. Kalau sudah dijadikan wirid, tidak mempunyai untuk apa-apa kita baca dulu. Ya, orang kalau sudah dijadikan wirid, membaca Al-Quran tidak apa-apa. Membaca Al-Quran Ikhlas bagi orang yang tidak apa-apa. Kalau seandainya dia sudah biasa dan sudah dijadikan sebagai wiridan. Tetapi kalau dia niatnya untuk membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau sudah biasa, Pak, baca Al-Quran sudah biasa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah dijadikan wirid. Dan Al-Quran ini juga bisa dikatakan wirid, zikir, bisa dijadikan zikir.
zikir. Wirid ini adalah zikiran, dibaca setiap hari. Ya, malas membaca surat Yasin semuanya, bacalah surat Ikhlas saja. Yang mana kata Rasulullah, barang siapa orang yang membaca surat Ikhlas sebanyak 3 kali, satu majelis, satu dudukan, jangankan cuma dibaca 3 kali, dibaca 7 kali katanya Rasulullah, pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Ya Bu, kalau datang bulan Bu, ya ingin menghatamkan Al-Quran tapi datang bulan, baca dulu saja Bu. Dapat dijadikan zikir wiridan baca dulu 3 kali. Caranya seperti menghatamkan Al-Quran. Ya Bu, yang di luar. Ya, sedikit lagi Pak ya. Sedikit lagi. Ya Bu ya. Ya Bu Ibu sambil goreng-goreng, tidak apa-apa Bu. Baca dulu 3 kali, kalau sampai 3 kali khatam Al-Quran. Suami Ibu belum tentu menghatamkan Al-Quran. Ibu sudah menghatamkan Al-Quran, baca 3 kali. Makanya kalau baca dulu jangan cuma baca 1 kali ya, baca 3 kali. Agar apa? Pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Terus yang 1 kali ini lagi Bu, katanya Rasulullah SAW, di samping Al-Quran bisa memberikan manfaat dunia, bisa memberikan petunjuk, bisa dijadikan obat, bisa dijadikan rahmat di dunia, bisa dijadikan penerang di dunia. Al-Quran juga katanya Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, katanya Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sebisa mungkin. Tidak bisa menghatamkan Al-Quran, bacalah surat-surat yang kita hafal, bacalah surat-surat yang kita ketahui, yang gampang bagi kita. Karena Allah tidak memaksa para kita untuk menghatamkan Al-Quran. Allah tidak memaksa kepada kita untuk baca Yasin setiap malam. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra'u faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran segampang mungkin, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya Rasulullah tadi, faqra'u, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, akan memberikan penolong. Jadi yang bisa memberikan syafaat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan cuma Rasulullah saja, bukan cuma Rasulullah, tetapi yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita nanti pada hari kiamat, terutama ketika kita ini ada di alam kubur, yakni Al-Quran yang selalu kita baca, ya. Apalagi malam Jumat baca Yasin dulu, ya. Baca Yasin, tak sempat baca Yasin karena kita punya anak-anak kecil, semua ibu-ibu nak bacalah dulu, tahmid dan sebagainya. Sehingga bacaan-bacaan tadi akan memberikan syafaat, akan memberikan penerang, terutama nanti kalau kita ada di alam kubur. Ya, kubur itu gelap gulita. Di antaranya yang bisa menerangi alam kubur, di samping amal kebaikan kita, yakni adalah Al-Quran. Ibu, bapak-bapak, udah ya? Sudah.
Doanya jauh semua ya. Iya. Ini kalau terus-terus nggak pulang ya insya Allah nanti bisa kita tambah lagi pada lain kesempatan ya. Ya banyak waktu ya. Kesempatan kalau sekarang ini bulan Ramadan ya. Masih ada kesempatan nanti. Tidak ada ya. Ya nanti terusannya kita kapan-kapan saja yang penting kita selalu membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita semua ya bisa mengambil hikmah daripada peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran sehingga kita ini bisa semangat lagi, bisa giat lagi, gemar lagi untuk membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa menjadikan pedoman sehari-hari bagi kita dan juga bisa memberikan petunjuk kepada kita dan juga bisa mengobati pada jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang sumpah ataupun jiwa-jiwa yang susah. Amin amin Allahumma amin. Dan saja Bapak Ibu dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum